Cara biar kita bisa konkret dan konsisten pakai Notion itu udah dibahas di video sebelumnya, yaitu dengan bentuk suatu sistem diri. Salah satu aspek dari sistem diri yang perlu dibentuk adalah punya clarity atau kejelasan yang tinggi tentang cara pakai Notion. Karena kalau clarity kita rendah tentang cara pakai Notion, maka kita bakal ngerasa overwhelmed. Dan akhirnya mental kita kerasa berat untuk pakai Notion secara konkret dan konsisten. Untuk ningkatin clarity atau kejelasan tentang cara pakai Notion ini, kita perlu paham dasar-dasar dari Notion. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang layout dasar dari Notion. Dan di video kali ini, kita akan bahas tentang hierarki kontainer di Notion. Apa sih kontainer itu? Kontainer itu adalah wadah tempat kita naruh berbagai konten atau informasi. Di Notion, kontainer itu ada di sidebar yang ada di sebelah kiri kalau di laptop. Ada berbagai macam level kontainer di Notion. Hierarki atau level tertinggi kontainer di Notion adalah workspace. Workspace itu ada di bagian sidebar. Kalau di laptop, sidebar itu adalah yang di bagian kiri ini. Bagi yang belum tahu, sidebar di Notion itu bisa di-hide dan di-unhide. Workspace ada di bagian yang paling atas di sidebar. Kita bisa klik dan kemudian kelihatan workspace yang lagi kita buka dan list dari workspace dari akun yang kita pakai. Kita juga bisa nambah akun biar workspace lain dari akun lain itu bisa kelihatan di sini juga. Kontainer di level bawahnya workspace itu adalah page. Page itu adalah ini. Page ini adalah komponen pembentuk dari workspace. Dengan kata lain, workspace dibentuk oleh berbagai page. Kita juga bisa lihat kalau ada shadow di sidebar kayak gini, itu berarti page-nya lagi kita buka di bagian editor sini. Di page kita bisa nulis judul atau title. Judul dari page itu akan kelihatan di sidebar. Maka kalau kita ubah, judul dari page ini itu juga akan berubah di bagian sidebar. Lalu kontainer di level bawahnya page adalah blok. Blok ini adalah komponen penyusun dari page. Dengan kata lain, page terdiri dari judul page dan kumpulan blok. Blok inilah komponen paling dasar dari Notion. Di blok, kita bisa membuat konten atau naruh berbagai macam informasi. Bisa informasi berbentuk teks, bisa informasi berbentuk gambar, lalu juga ada banyak macam tipe blok lainnya, kayak call out, terus juga ada toggle, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak tipe blok untuk kita naruh berbagai macam bentuk konten atau informasi. Di antara berbagai macam tipe blok itu, ada tipe blok yang secara khusus berkaitan langsung dengan hierarki kontainer di Notion. Itu adalah tipe blok page dan database. Kalau kita membuat tipe blok page, maka itu akan muncul di sidebar dan menjadi subpage yang ada di atasnya. Tadi kita membuat page ini di dalam page second brand Robotek. Maka kalau kita membuat tipe blok berupa page, itu akan menjadi sebuah subpage. Selain tipe blok page, ada juga tipe blok database. Kalau kita membuat tipe blok database ini ada dua macam, yaitu database inline dan database full page. Tipe database inline itu bakal muncul kayak gini. Dan ini pun juga akan menjadi sebuah subpage. Kalau kita membuat database full page, maka ini akan kelihatan kayak page baru ini. Kita ubah namanya dan akan berubah namanya di sidebar sini. Jadi, tipe blok page dan tipe blok database, baik database inline atau database full page, itu adalah tipe blok khusus yang sangat berkaitan dengan hierarki kontainer di Notion. Maksudnya, sekali lagi, tipe blok page dan database akan menjadi sebuah subpage dari page yang lagi kita buka. Jadi, sekali lagi, ada tipe blok secara khusus dari page yang lagi kita buka. Kita juga bisa membuat tipe blok page ini yang jadi subpage dari sidebar. Kita bisa nambah page, maka ini bakal jadi subpage di second brand Robotek ini. Kita lihat. Ini adalah page yang tadi kita buat lewat sidebar. Jadi kesimpulannya, tipe blok page dan database itu adalah tipe blok yang secara khusus berkaitan dengan hierarki kontainer di Notion. Tentang hierarki kontainer di Notion ini, kalau kita rangkum, maka ada 3 level. Pertama, workspace ini tadi. Kedua, ada page, termasuk subpage, yang mana subpage itu sebenarnya adalah blok. Dan setelah page itu adalah blok, yang mana kita bisa membuat berbagai macam blok, teks, gambar, dan sebagainya. Maka, yuk pahami, hafalin, dan mindfulin tentang hierarki kontainer di Notion ini, workspace, page, dan blok. Ini biar kita nggak ngerasa terlalu overwhelmed ketika pakai Notion, dan akhirnya mental kita kerasa lebih ringan, terus kita bisa pakai Notion secara konkret dan konsisten. Kalau kita kaitin ke video sebelumnya, berarti dasar-dasar dari Notion yang perlu kita pahami, hafalin, dan mindfulin itu ada 2. Pertama, layout dasar dari Notion, dan kedua adalah hierarki kontainer di Notion. Kalau kamu tertarik belajar membiasakan pakai teknologi untuk bantu manage kehidupan sehari-hari, yuk follow akun ini dan tonton video-video yang udah diupload dan video-video berikutnya.